Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu semua kita di dalam keadaan baik dan sehat. Nah, belakangan ini heboh pernyataan Ibu Megawati perihal pengajian. Sebetulnya seperti apa sih duduk perkaranya? Pada saat itu mungkin Ibu Megawati membahas perihal stunting. Karena stunting ini adalah program pemerintah bagaimana mengurangi ya stunting yang ada di Indonesia. Nah, tentu salah satunya itu adalah peranannya keikutsertaan ibu-ibu ya dalam hal menurunkan stunting yang ada di Indonesia. Ya, seperti kita ketahui, ibu-ibu lah ya tonggak atau benteng atau apapun lah namanya terhadap keberlangsungan bangsa dan negara, karena dari seorang ibu lah melahirkan putra-putra bangsa terbaik. Perihal pengajian, memang ya kalau kita lihat ya kita harusnya jujur ya mengamini, kalau Cak Ompong mengamini apa yang disampaikan oleh Ibu Mega. Ya kalau kita perhatikan belakangan ini yang kita tinggal di komplek perumahan itu memang pengajian itu luar biasa. Seperti dalam tanda kutip tidak ada waktu. Nah, menurut Ibu Mega, Mbok Yao ya anak juga diperhatikan. Jadi bukan melarang pengajiannya, tapi anak juga menjadi perhatian. Karena apa? Karena ditengarai pengajian ini banyak menyita ya waktu dan perhatian terhadap anak. Ya Cak Ompong bisa buktikan lah, ada beberapa ibu-ibu di kompleks saya itu sore hari anaknya aja belum mandi. Masih keluyuran sana sini. Terus kapan mandinya, kapan belajarnya? Ya, ini mungkin yang menjadi perhatian Ibu Mega. Ya. Jadi tidak melarang, sekali lagi, tidak melarang pengajiannya, tapi perhatian terhadap anak dan rumah tangga itu hendaknya diperhatikan dengan baik. Lalu apa peranannya seorang ibu? Ya, kita coba kupas tuntas. Yang pertama, ibu sebagai seorang manajer. Ya, dia adalah yang memanage seluruh isi rumah. Ya, karena sang bapak kan bekerja. Jadi ibulah yang ada di rumah. Jadi bagaimana dia mengarahkan seisi rumah itu hendaknya mempunyai satu tujuan dan satu capaian, cita-cita keluarga. Nah, ini peranannya seorang ibu sebagai manajer. Yang kedua, ya kalau kita perhatikan, ibu itu adalah guru pertama kali bagi anak. Jadi guru pertama anak itu bukan guru PAUD, bukan guru TK atau guru SD atau guru SMP. Justru seorang ibu, dia adalah guru pertama kali yang mendidik ya agar anaknya menjadi orang yang cerdas serta memiliki kepribadian. Ya, jadi yang pertama tadi dia sebagai manajer, yang kedua dia sebagai guru. Terus apalagi peranan seorang ibu? Koki, ya juru masak. Jadi seorang ibu dia harus kreatif bagaimana agar masakan di rumah itu menjadi kesenangan bagi anak-anaknya. Ya, seperti istri saya itu bagaimana dia mengamati anaknya. Oh, anaknya ada yang suka makan ini, suka makan itu. Terkadang anaknya sendiri yang minta, "Bu, nanti saya dimasakin ini." Disitulah peranan ibu untuk selalu kreatif dan belajar bagaimana dia bisa memenuhi ya permintaan masakan dari anak-anaknya. Yang keempat,
Ya, ibu itu adalah perawat. Perawat pertama kali seorang manusia itu adalah ibu. Ya, jadi mulai dari kehamilan, ya, dia merawat dirinya, dia makan apa agar bergizi sampai melahirkan. Sudah melahirkan, dia merawat lagi bayinya. Kapan harus diberi ASI, kapan diberi makan, kapan harus mandi. Dan luar biasa kerjaannya seorang ibu. Ya, sebagai perawat. Nah, yang kelima, ya, kalau kita perhatikan, seorang ibu itu adalah akuntan keuangan. Jadi, ibu itu harus memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan rumah tangga. Ya bisa dibayangkan kalau gaji suami Rp10, lalu untuk keperluan Rp8, lalu seorang ibu tidak mampu mengatur Rp8 ini, wah itu bisa tekor, bisa utang kemana-mana, tukang kredit dan lain sebagainya. Jadi seorang ibu dia harus punya kemampuan untuk mengatur keuangan rumah tangga. Ya. Yang keenam, kalau kita perhatikan, seorang ibu itu adalah psikiater, psikologi yang harus memahami watak anaknya. Ya, ya seperti kita ketahui, kita punya 3 anak. Ya, tiga-tiganya itu mempunyai kejiwaan yang berbeda-beda. Ya, jadi seorang ibu itu harus mampu memahami kejiwaan anak. Bahkan seorang ibu itu harus punya kemampuan bagaimana melekatkan jiwanya dan jiwa anak. Ya seperti kita ketahui kalau seorang bapak, ya seperti saya ini, saya marahi anak saya, itu anak saya itu mesti ya dia ke ibunya. Nah, terkadang si ibu itu dia mampu ya menetrasi bagaimana anaknya ini ya supaya memahami nasihat bapaknya. Nah, yang lain lagi, seorang ibu itu harus menjadi motivator. Ya, sering sekali kalau anak-anak kita itu mengikuti pertandingan atau ya pelajaran di sekolah, dia mengalami kesulitan, ya. Kalau pertandingan mungkin dia sering sekali kalah, ya. Ya tidak sedikit kalau kita melihat ada pertandingan eksibisi anak-anak, contoh badminton, itu yang mengantar itu ibunya. Ya. Bahkan dia menjadi ya selain motivator, coaching. Itulah ibu. Artinya apa? Kalau kita melihat dari peranan tadi, ya peranan sebagai manajer, sebagai guru, sebagai koki, sebagai perawat, sebagai manajer keuangan, akuntan, sebagai psikologi, dan sebagai motivator, pertanyaannya, waktu 24 jam yang disediakan Yang Maha Kuasa untuk seorang ibu tentu tidak cukup kalau melihat tugas itu sangat kompleks. Ya, kalau kita lihat tugas seorang ibu itu sangat kompleks. Nah, pertanyaannya kok bisa seorang ibu meninggalkan rumah seharian? Ya, mungkin tadi ditengarai pengajian dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu tidak terjadi pada pengajian saja. Dalam ya beberapa pertemuan ibu-ibu baik itu di komunitasnya atau di kalangan gereja sama. Ya, kadang-kadang sampai lupa waktu. Jadi apa yang disampaikan Ibu Mega itu kita ya kalau kita nalar kita gunakan, kita harus berterima kasih, bukan kita nyinyiri. Ya, seorang ibu
itu memang tanggung jawabnya luar biasa. Ibu Megawati yang sudah pernah menjadi pemimpin, dia melihat bahwa ibu itu adalah tonggak, cikal bakal anak itu dari seorang ibu. Maju tidaknya sebuah bangsa itu peranan seorang ibu. Nah, kalau ibunya sendiri perhatiannya kurang kepada anak-anak, itu bisa dibayangkan seperti apa. Padahal ya, ada cita-cita besar dari negara kita di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, itu kita memiliki bonus demografi. Bonus demografi itu kita bisa isi ketika anak-anak bangsa ini mempunyai daya kompetisi, daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi, itu dimulai dari seorang ibu. Ya, jadi tidak heran apa yang disampaikan Ibu Megawati itu memang fenomena yang sering kita hadapi dan kita harus jujur mengatakan itu. Dan kita harus berterima kasih. Ya, ini sebagai teguran sekaligus nasihat dari seorang ibu yang bernama Megawati Soekarnoputri. Tetap sehat Ibu, terima kasih.